wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Dwi Hastuti. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sin, sinus, dan kosinus atau cos. Materi sinus dan kosinus adalah fungsi trigonometri yang sangat penting dalam matematika, khususnya dalam studi segitiga. Sinus adalah perbandingan sisi depan suatu sudut dengan sisi miring, sedangkan kosinus adalah perbandingan sisi samping suatu sudut dengan sisi miring. Di sini ada sin sama dengan sisi depan per sisi miring, cos sama dengan sisi samping per sisi miring, tan sama dengan sisi depan per sisi samping. Nah, di sini ada sinus atau sin. Definisinya adalah sin A sama dengan sisi depan per sisi miring. Gunanya menghitung sisi depan suatu sudut jika sisi miring diketahui, atau menghitung sudut jika sisi depan dan sisi miring diketahui. Contohnya, jika sudut siku-siku memiliki sudut 30 derajat dan sisi miring 10 cm, maka sisi depan sudut 30 derajat adalah 10 dikali sin 30 sama dengan 5. Gimana kok bisa dapat 5? Karena nih, di sini kita gambar dulu segitiganya. Setelah itu diketahui sin 30. Sin 30 ditaruh di sini. Sisi miringnya adalah 10. D sama dengan sin 30 dikali 10. Sin 30 itu sama dengan bernilai 1/2 atau setengah dikali dengan 10. Setelah mendapatkan seperti ini, kita coret 2 dibagi 10. 10 bagi 2 sama dengan 5. Itu hasilnya 5 cm. Selanjutnya di sini ada kosinus. Definisinya itu sama dengan cos A sama dengan sisi samping per sisi miring. Gunanya menghitung sisi samping suatu sudut jika sisi miring diketahui, atau menghitung sudut jika sisi samping dan sisi miring diketahui. Contohnya, jika segitiga siku-siku memiliki sudut 45 derajat dan sisi miring 10 cm, maka sisi samping sudut 45 derajat adalah 10 dikali cos 45 sama dengan 7,07 cm. Kenapa dapat seperti ini? Kita lihat caranya. Kita nulis dulu segitiganya. Setelah itu kita lihat di sini diketahui sudut 45. Di sini sudut siku-sikunya 45, ditambah diketahui juga sisi miringnya 10 dan ditanya ini sisi samping. Terus setelah seperti itu kita tulis seperti ini, sama dengan cos 45 derajat dikali 10. Cos 45 itu adalah setengah akar 2 dikali 10. Jadi 2 dibagi 10 itu 5 akar 2 itu hasilnya 7,07 cm. Sinus. Di sini aku memiliki satu soal yang dimana ditanya pada segitiga berlaku aturan sinus sebagai berikut. Nah, di sini aku memiliki suatu segitiga, yaitu A berseberangan dengan BC, B berseberangan dengan AC, sedangkan C berseberangan dengan AB. Nah, sinus ini memiliki rumus tersendiri, yaitu A kecil per sin A sama dengan B kecil sin B besar sama dengan C kecil per sin C besar. Di sini kita langsung masuk ke caranya. Di sini kita ditanyainnya BC, ya kan? BC per sin A. Nih, BC nih sama dengan A-nya kan, per sin A, nih sin A-nya. Terus sama dengan AC berseberangan dengan sin B, nih sin B. Karena kenapa kita milih sin B? Karena kita diketahui di sini diketahui 60 derajat dan 45 derajat. Setelah itu kita masuk ke langkah kedua, BC per sin 60. Bisa dapat 60 kenapa? Karena sin A sama dengan 60, dia ada di posisi di sini. Nah, selanjutnya AC per sin 45, karena 45 itu ada di sin B nih, 45 derajat. Setelah itu kita masuk BC per 1/2 akar 3. Kenapa bisa dapat setengah akar 3? Karena sin 60 ini adalah setengah akar 3. Terus ditulis lagi sama dengan 12. Kenapa bisa dapat 12? Kita lihat di sini AC.
AC sama dengan diketahui 12 cm. Per sin 45 ini adalah setengah akar 2. Setelah itu kita melakukan perkalian silang, di mana setengah akar 2 dikali BC dan 12 di sini turunin, setengah akar 3 ditaruh sini. Nah, setelah seperti ini kita akan menyederhanakan 12 dibagi 2 yaitu 6. 6 kali 1 6 akar 3. Ini tinggal ditulis di sini, ini diturunin aja dulu. Setelah seperti ini kita ubah lagi menjadi 2 dikali 6 itu 12 akar 3, dan ini kan sendiri nih, kita tulis di sini lagi. Jadi akar 2 BC sama dengan 12 akar 3. Setelah seperti ini akar 2 kita pindahkan lagi ke sebelah kanan. Ini tinggal BC sama dengan 12 akar 3 per 2. Nah, ini namanya dirasionalkan, dimana 12 akar 3 dikali akar 2 per akar 2 akar 2. Di sini 12 akar 3, ini akar 3 dikali 2 sama dengan akar 6. 12 diturunin, akar 2 dikali akar 2, karena ini sama kan, coret aja akarnya, jadi hasilnya 2. Setelah seperti ini kita menyederhanakan lagi seperti 12 dibagi 2 yaitu 6 akar 6. Ini hasilnya. Di sini aku memiliki satu contoh soal, yaitu contoh soal kosinus, di mana ditanya BC sama dengan A. Di sini AB berseberangan dengan C, CAAC berseberangan dengan B, BC berseberangan dengan A. Di sini ada B kecilnya diketahui 3 cm, C-nya diketahui 6 cm. Nah, yang ditanya A-nya. Dan di sini aku memiliki sudut 60 derajat. Nah, terus soal kosinus ini mempunyai rumus tersendiri, yaitu A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 plus C pangkat 2 dikurang 2BC cos theta. Di sini karena aku udah nemu cosnya yaitu 60, ya tinggal aku tulis aja. Di sini A pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2, karena di sini B-nya 3 ya kan. Di sini pangkat 2 karena dari rumusnya, plus 6 pangkat 2 karena C-nya ini diketahuinya 6 dikurang 2 BC-nya ini adalah 3 sama 6, cos dari 60 ini 1/2 atau setengah. Setelahnya kita tulis lagi A pangkat 2-nya. Ya, pangkat 2-nya jangan dihilangin dulu ya. Nah, terus 3 dikali 3 itu 9 plus 6 kali 6 itu 36 dikurang 3 kali 6 18 dikali 2 yaitu 36, cos setengah itu tinggal diturunin. Nah, setelah seperti ini kita akan menyoret yang namanya 36 dibagi 2 ini 18 seperti itu. Di sini kita tulis lagi A pangkat 2 sama dengan 45. Kenapa dapat 45? Karena 36 plus 9, 36 tambah 9 itu 45 dikurang, ini karena emang ada pengurangan jadi tinggal diturunin. Tadi 36 bagi 2 itu 18, jadi kita tulis saja 45 dikurang 18 itu 27. Nah, setelah kita memiliki akar, pangkatnya hilang, jadi pangkat yang tadi itu diganti jadi akar. Jadi 45 dikurang 18 itu 27. Perkalian berapa sih yang bisa dijadiin pangkat? Yaitu 9. 9 itu pangkat dari berapa? 3 kali 3 kan. Jadi 9 ini kan 9 kali 3 kan 27. Jadi 9 terus yaitu 9 itu 3 kali 3 kan 9. Jadi kita tulis aja 3 akar 3. Jadi A sama dengan 3 akar 3. Setelah kita melewati contoh-contoh soal seperti sinus dan kosinus, di sini aku menulis perbedaan antara aturan sinus dan kosinus. Di sini mereka memiliki aturan sinus digunakan untuk menghitung panjang sisi lawan sudut, sedangkan aturan kosinus digunakan untuk menghitung panjang sisi sebelah sudut. Perbedaan utama antara kedua aturan ini adalah pada rumus yang digunakan aturan sinus, menggunakan rumus sin A lawan per miring, sedangkan aturan kosinus menggunakan rumus cos A sama dengan sebelah per miring.
Nah, di sini juga aku dapat mengamati lingkungan sekitar. Seperti saya melihat sebuah bangunan yang memiliki atap segitiga. Saya dapat menggunakan aturan sinus itu untuk menghitung panjang sisi atap jika saya mengetahui sudut dan panjang sisi lainnya. Nah, setelah saya melakukan remedial ini, saya dapat merefleksikan diri saya sendiri, di mana saya memahami lebih baik tentang konsep, aturan sinus dan kosinus, serta cara menggunakan dalam menyelesaikan masalah trigonometri. Saya juga dapat melihat contoh-contoh yang terkait dalam kehidupan sehari-hari, namun saya masih merasa sulit untuk mengingat rumus-rumus trigonometri dengan baik. Kayaknya saya perlu lebih banyak berlatih untuk meningkatkan kemampuan saya dalam menyelesaikan masalah trigonometri ini. Jadi itu refleksi dari saya. Sekian penjelasan video ini, semoga bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.